tengah medan perang Rhine, pasukan kekaisaran sedang mengalami kesulitan besar. Musuh terus menyerang dan posisi mereka mulai terdesak. Namun keadaan berubah saat Batalion 3 yang dipimpin oleh Letnan 2 yaitu Tanya Regureka. Dengan tenang dan penuh percaya diri, Tanya melemparkan mantra ledakan besar yang menghancurkan musuh di bawahnya. Yang dimana itu membuat pasukan kekaisaran bisa bertahan lebih lama. Kekaisaran adalah kekuatan militer besar yang dikelilingi banyak musuh kuat. Mereka menjalankan rencana 315, yaitu membangun pangkalan kecil di perbatasan untuk menahan serangan musuh. Pasukan utama yang cepat akan bergantian membantu pangkalan-pangkalan itu. Tapi sayangnya pasukan utama terlambat datang karena terjebak di medan perang utara. Di tengah pertempuran, dua Meg bernama Herald dan Kurs tidak mengikuti perintah Tanya. Karena itu mereka dikirim ke belakang untuk menunggu di bunker. Sementara itu, pengamat artileri Kompi 403 diserang oleh Meg musuh. Tanya ingin menunda serangan musuh, tapi menyadari bahwa menyelamatkan mereka mungkin sangat sulit. Saat bertemu dengan musuh yang dipimpin oleh Letnan 1 yaitu Augustin Husman, Tanya mengerahkan anak buahnya untuk bertemu dengan Letnan Schwarzkopf. Lalu ia melawan musuhnya sendiri. Dengan tatapan tajam dan penuh tekad, Tanya menuntut musuh untuk menyerah. Tapi karena mereka menolak, Tanya menggunakan mantra peluru ledakan besar yang menghancurkan semua area musuh. Di ibu kota Republik Perais, pasukan musuh menyebut Tanya sebagai iblis medan perang. Di markas kekaisaran, Letnan Kolonel Rerugen menyebut Tanya sebagai monster dalam tubuh seorang gadis. Sementara itu, Korporal Victoria menerima kabar duka bahwa Herald dan Kurs tewas akibat bom musuh yang menghancurkan bunker. Sebuah kejadian yang sebenarnya sudah diperkirakan oleh Tanya Regureka. Ini baru awal dari pertempuran yang penuh strategi, bahaya, dan amukan dari sang iblis medan perang. Di Tokyo pada tahun 2013, seorang pegawai biasa di bagian sumber daya manusia tengah menjalankan tugasnya, yaitu untuk memecat seseorang karena dianggap tidak kompeten. Saat perjalanan pulang, nasibnya berubah menjadi tragis. Mantan rekan kerjanya yang dendam mendorongnya hingga jatuh ke rel kereta api di stasiun yang ramai. Saat tubuhnya terjatuh, waktu seolah terhenti. Dia mendengar suara-suara aneh dari orang-orang di sekitar stasiun. Suara yang dianggap sebagai kata-kata Tuhan. Tapi karena dia seorang ateis, dia tidak percaya adanya Tuhan. Jadi dia menyebut sosok itu dengan sebutan X. Sosok X pun memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua. Tapi kali ini sebagai bayi perempuan bernama Tanya Pondegureka yang lahir di tahun 1913 di Berun, sebuah tempat yang mirip dengan Eropa pada masa itu. Ia tumbuh besar di panti asuhan miskin. Di sana, bakatnya sebagai penyihir pun mulai terlihat. Saat masih kecil, dia mendaftar militer sebagai jalan untuk maju. Dan dia pun berhasil. Dan dipercaya melatih murid-murid baru meskipun cara-caranya yang keras dan tanpa ampun. Pada awal tahun 1923, ia bertugas sebagai pengamat artileri di Garrison Teater Utara. Saat itu negaranya diserang oleh aliansi Entente. Letnan Kolonel Anson, mantan perwira tinggi, ia memimpin Batalion 5 untuk mengejar Tanya yang diperintahkan musuh. Tanya berhasil menahan mereka, menikmati setiap pertarungan meski ia terluka parah. Setelah dirawat di rumah sakit markas, Tanya dianugerahi lencana serangan sayap perak. Tapi dia berharap tidak kembali ke garis depan. Sebaliknya, ia dipakaikan seragam indah dan dijadikan pahlawan propaganda kekaisaran. Perjalanan ia sebagai iblis medan perang pun dimulai dari sini. Hajimemashite. Watashi wa Hakugen Tanya Regureka de. Setelah pulih dari luka pertempuran, Tanya akhirnya mendapat tugas baru sebagai instruktur teknis di markas. Baginya ini seperti napas lega setelah neraka garis depan.
Tapi ternyata ancaman tak hanya datang dari medan perang. Ia ditugaskan untuk menguji prototipe perhiasan sihir baru yaitu Elenium tipe 95, yaitu sebuah permata komputasi revolusioner, namun sangat tidak stabil. Proyek ini dipimpin langsung oleh insinyur eksentrik, yaitu Adelheid von Skugel, yang memaksa Tanya menguji batas kekuatannya. Tanya mulai curiga. Setelah menyindir keras teknologi itu, ia meminta pindah tugas. Permintaannya pun dikabulkan, dan proyek itu dihentikan untuk sementara. Namun pada malam harinya kejadian aneh terjadi. Sebuah boneka tentara bergerak sendiri. Ternyata itu sosok X, entitas yang pernah menentangnya, muncul lewat boneka itu. Menuduh Tanya yang tak kunjung juga memiliki iman. Tanya menolak beriman, lalu menghancurkan bonekanya. Ia terbangun dan mengira itu mimpi. Tapi di meja ada secari kertas bertuliskan Deus Lovult atau atas kehendak Tuhan. Keesokan harinya, Tanya ikut eksperimen terakhir. Saat permata nyaris meledak, sesuatu terjadi. Permata itu tiba-tiba stabil, dan itu sebuah keajaiban. Tanya dipaksa untuk memuji Tuhan, tapi dalam hatinya, ia merasa dikutuk. 神の奇跡は偉大なり、死をたたえよ。 Pada tahun 1924, Tanya kembali ke garis depan. Ia mengutuk kenyataan bahwa untuk bisa menggunakan permata ini, ia harus mengucap rasa syukur pada Tuhan setiap kali ia bertarung. Markas kemudian memutuskan untuk mengirim Tanya ke pelatihan perwira, dan juga merekomendasikan Victoria untuk naik pangkat. Lalu keduanya pun bersiap untuk kembali ke ibu kota. Sementara itu, markas mulai menyusun rencana baru, yaitu mereka butuh pasukan cepat tangkap. Perang belum usai, dan bagi Tanya, berkah itu adalah justru awal dari teror yang baru. 6 bulan setelah meninggalkan garis depan, Tanya kini menjalani kehidupan baru yang lebih tenang di universitas militer. Ia fokus belajar, dan seperti biasa, hasilnya memuaskan. Tapi hidup tenang tak berarti bebas dari intrik perang. Pada suatu hari di perpustakaan akademi, Tanya bertemu dengan Jenderal Jetur. Obrolan santai mereka berubah serius ketika sang jenderal bertanya soal pandangan Tanya terhadap perang. Tanya memprediksi perang ini akan berubah menjadi perang dunia. Ia menjelaskan strategi menggunakan kecepatan dan kekuatan tempur para penyihir untuk mengurangi kerugian di medan perang. Sang jenderal pun terkesan dengan kecerdasan dan pengalaman tempurnya, lalu memintanya menulis laporan secara resmi. Bagi Tanya, ini peluang emas untuk naik pangkat. Saat bertemu Kapten Ugar di sebuah kafe, Tanya mendengar sisi lain dari perang, tentang seorang ayah yang lebih khawatir pada masa depan anaknya ketimbang kemenangan di medan tempur. Sementara itu, rencana militer yang Tanya susun sampai di tangan Jenderal Kurt von Rudersdorf. Dalam rapat markas besar, keberhasilan diraih dibandingkan dengan kekalahan di barak. Rencana Tanya soal batalion penyihir cepat tanggap akhirnya disetujui. Sementara itu di markas barat, Jenderal Erich von Rerugen marah besar saat tahu bahwa Tanya lah yang akan memimpin unit itu. Tanya diundang makan malam oleh sang kolonel, dan resmi ditunjuk sebagai komandan batalion baru yang berisi 48 penyihir. Alih-alih senang, Tanya justru panik. Ini jauh lebih berbahaya dari medan tempur manapun. Ia pun berusaha menunda pembentukan unit, apalagi saat tumpukan lamaran mulai berdatangan. Sayangnya, Victoria justru ditugaskan menjadi asistennya, dan jalan mundur pun sudah tertutup bagi dia. Tanya akhirnya mulai membentuk pasukan pertamanya. Puluhan pelamar datang, tapi ujian seleksi yang dia buat benar-benar brutal. Hasilnya, hampir semua peserta gagal. Para atasan pun mengeluh, katanya standar Tanya terlalu tinggi. Tapi Tanya tidak mundur. Dengan dingin, dia menyatakan akan mendidik ulang para kandidat hanya dalam waktu 1 bulan. Dan dia pun diberi wewenang penuh. Latihan yang dia buat lebih mirip siksaan daripada pelatihan militer biasa. Setiap harinya, para calon anggota dipaksa melewati batas kemampuan fisik dan mental mereka. Banyak yang nyaris mati, tapi anehnya bukan menyerah, tapi justru makin termotivasi.
Dalam waktu sebulan, mereka berubah menjadi pasukan elit yang siap tempur, yaitu Batalion Mega Tanya. Tapi belum sempat bernapas lega, Tanya langsung mendapat perintah baru. Dia dikirim ke Front Tenggara, ke wilayah Dakia. Pertempuran pertamanya itu benar-benar sepihak. Pasukan Dakia masih pakai strategi zaman kuno, dan bahkan tak punya penyihir. Pasukan Tanya menyapu bersih lawan tanpa kesulitan. Tanya pun lalu bergerak ke ibu kota Dakia. Ia ingin menguji seberapa jauh kemampuan pasukannya. Di sana, mereka menemukan pabrik senjata yang didukung Republik. Itu adalah target yang sangat sempurna. Namun, sesuai hukum internasional, mereka harus memberi peringatan dulu sebelum menyerang, agar warga sipil bisa mengungsi. Ini tentu merugikan karena menghilangkan unsur serangan kejutan. Tapi Tanya mempunyai cara licik. Ia mematuhi aturan dengan mengirim peringatan lewat siaran. Dengan menggunakan suaranya yang sebagai anak kecil, musuh mengira itu sebuah lelucon. Sensei, 私たちは国際法にのっとり、正々堂々戦争することを誓います。警告します。帝国軍はこれより軍事施設を攻撃します。Setelah kewajiban hukum dipenuhi, Tanya dan pasukannya langsung menyerbu. Pabrik senjata pun hancur total. Keadaan makin memanas. Markas pusat memutuskan untuk menghabisi Dakia dan mulai mengalihkan perhatian ke aliansi Enten. Tapi ada satu masalah besar. Stok logistik musim dingin mereka sudah mulai menipis. Dan solusinya yaitu mengirim pasukan Tanya ke garis depan lagi. Tanya dan Victoria sempat mendiskusikan adanya kemungkinan Triple Enten sudah menjalin aliansi dengan Republik atau aliansi Kingdom. Dunia perlahan tapi pasti sedang terseret ke dalam perang besar. Tanya mulai curiga dan mengira ini semua adalah ulah sosok X. Di utara, Batalion Tipper sudah kewalahan melawan pasukan Enten, termasuk penyihir asing dan pengebom udara. Tapi tepat saat keadaan genting, Batalion Tanya datang seperti badai. Mereka menyelamatkan Piper dan langsung membalikan keadaan. Tanya menolak bantuan pesawat tempur maupun bala bantuan lainnya. Dia ingin namanya dan batalionnya dikenal lewat kemenangan mutlak. Dengan penuh percaya diri, dia menargetkan pesawat pengebom sendirian dan berhasil. Namun pada saat di tengah misi, sosok X pun muncul lagi. Kali ini sosok X muncul lewat prajurit musuh. Dia menembaknya tanpa ragu. Tak lama kemudian, dia juga menghancurkan pos pengintai rahasia yang sedang mengumpulkan data tentang dirinya. Sementara itu, di ibu kota Republik, Letkol Jepran melaporkan kegagalan Entet dan banyaknya korban di pihak mereka. Ia menyarankan agar tidak mengirim penyihir lain ke sana. Di sisi lain, Kolonel Anson dari Entet merasa gelisah. Ia takut kehilangan nyawanya dan meninggalkan istri serta anak perempuannya sendirian. Yang ada, justru kegilaan baru saja dimulai.